Kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa berbagi dengan orang lain. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Triple Diamond Janice Gunn, sosok inspiratif yang akan berbagi kisah sukses dan pengalamannya bersama kita malam ini. Selamat datang, Miss Janice. Halo, hai, selamat malam semua. Oke, sorry ya. Oke, siapa pertama kali hadir ya ke Zoom malam ini? Sila ketik satu, yang pertama kali. First time, first time ya. Oh, di mana? Wait, ada berapa yang first time nih? Oke, oke. Setiap bulan saya akan mengatur ya satu sesi untuk semua orang belajar bersama-sama setiap kali ya, which is learn, unlearn, and relearn. Bahasa Indonesia bagaimana untuk ketik jawapan di sini ya. Learn, unlearn, and relearn. How to say bagaimana untuk kata dalam bahasa Indonesia? Belajar, learn, unlearn, and relearn. How to say ya bahasa saya ke 29 kali. Oke. So di sini ya kita perlu ya untuk belajar setiap kali ya. How to say ya Sylvia? Can you answer me? Learn, unlearn, and relearn dalam bahasa Indonesia. Learn, Ah, belajar, ah, belajar, and unlearn. unlearn tidak belajar, Unlearn is belajar lagi ya. Belajar semula. Unlearn bukan ya. Unlearn tidak is belajar. tidak belajar ya. Oke. Okay. And ketiga adalah relearn. Belajar Oh, lagi. belajar lagi. Iya, iya. Oke, oke. Thank you, Jeanette. Thank you, Sylvia. Ya. So, di sini kita mesti belajar ya. Unlearn and relearn again. Mengulang belajar ya. Sentiasa kosongkan gelas. Thank you, Bruce ya. Saya punya aircon di mana ya? Oke, so ini adalah bagi saya ya untuk seorang yang sukses ya pasti ada sikap begini. Dan sebelum saya sukses ya, saya selalunya belajar dengan orang yang sukses. Saya akan lihat sikap mereka bagaimana. Apabila mereka lihat rintangan di depannya, bagaimana mereka uh, menyelesai tantangan itu, mengatasi cabaran itu. Ya, oke. So usia saya 25, tidak ya. Itu 14 tahun lepas, 15 tahun lepas. Sekarang saya 39. Waktu itu saya usia 25, saya adalah manajer keuangan senior bank. Ya, oh, siapa lukis ya? Oke. Dan saya waktu itu orang beritahu saya bisnis ini ya, saya tidak peduli ya, saya tidak peduli karena bagi saya seorang university student, saya mau lihat yang tinggi ya. Benar ya, orang yang university itu dia lebih pandang tinggi ya. Siapa setuju ketik satu? Dia pandang tinggi. Oleh itu, kalau kamu uh, sponsor ya orang yang lebih tinggi ya, jangan kamu menyerah diri karena ini adalah sangat normal ya. Apa yang saya melalui akan dilalui oleh Anda juga. Ya, oleh itu kamu hadir ke sini untuk belajar apa yang saya lalui itu dan kamu ini adalah jalan yang tersingkat untuk Anda belajar di sini. Oke? Dan dulu saya uh, umur 25 ya, kamu memberitahu saya kesehatan itu saya tidak akan peduli kamu karena waktu itu saya sangat sehat. Dan tujuan saya adalah untuk menjadi banker ya karena lebih atas ya dan sebagainya. Dan saya sudah bergabung dalam bisnis ini 15 tahun. Oke, mengapa saya pilih bisnis ini ya? Karena ada sebabnya.
Oke, mengapa saya meninggalkan pekerjaan bergaji tinggi ya? Dulu umur 25 ya, 14 tahun lalu, gaji saya di bank ya, basic ya, basic sudah waktu itu ya, basic saya sudah um, basic sudah 50 juta. Siapa gaji di sini nggak ada 50 juta ketik 5. Nggak ada 50 juta ketik 5. Di bawah dari 50 juta ketik 5. Tapi waktu itu basic gaji saya sudah 50 juta ya. Dan umur 25 ya. Dan saya dapat commission kan. Pertama kali saya pernah dapat sangat banyak ya, yaitu 100 juta juga. Ya, oke. Dan bagi saya, mengapa saya memilih untuk berwirausaha? Karena saya lihat di sini tahapan kehidupan dan tantangan yang saya lihat di sini. Hidup kita kan terbagi kepada berbagai tahap dan setiap tahap membawa tanggung jawab serta risiko sendiri. Dari sejak kita lahir hingga dewasa, kita terus berusaha maju karena tanpa usaha kita akan tertinggal dan tak mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Nah, kamu lihat ya, umur 23 saya sudah pergi kerja ya, jadi karyawan. Tetapi umur 30 saya sudah pikir begini ya, kalau saya menikah, punya anak, bagaimana saya bisa terima tekanan itu? Ya, siapa di sini ya nggak ada tekanan? Pasti ada tekanan di sini, betul ya? Tekanan dari segi kalau bahasa saya Indonesia tidak baik ya, sila tolong saya jawab, membetulkan saya di sini. Tekanan dari segi kerja, ya, sebagai ibu rumah dan sebagainya. Bagi saya kan, saya akan pikir lebih ke depan. Tetapi husband saya tidak. Husband saya begini ya, hari ini ada uang cukup. Nah, esok ada, nggak ada, it's okay. Kebanyakan orang begini kan, kalau benar ya, ketik satu. Kebanyakan orang begini, dia hanya lihat sekarang, dia tidak akan lihat ke depan. Oleh itu, apa tantangan yang diberi mereka kan, dia hanya pikir, nggak perlu, it's okay. Saya cari yang lain, saya cari yang lain, saya cari yang lain. Dia tidak ada solusinya. Tapi bagi saya pikir sangat depan sekali. Karena saya lihat begini ya, kalau saya tiada uang yang tiada waktu yang banyak untuk anak-anak saya, maka anak-anak saya tidak akan menjadi baik. Ini pikiran saya. Dan kalau saya nggak ada uang yang berlebihan, anak-anak saya tidak akan diedukasi lebih tinggi. Benar ya? Siapa mau di sini anaknya pergi ke international school, ketik dua, ataupun uh, dapat pergi ke sekolah yang lebih baik, ketik dua. Saya mesti mau kan? Karena kalau dia sekolah lebih tinggi ataupun edukasi yang lebih tinggi, maka dia punya peluang yang lebih tinggi. Benar ketik dua. Ini pikiran yang kita mau ya. Selalunya begini, dulu saya miskin ya. Saya terang-terang bagi tahu, dulu saya miskin. Saya dapat gaji, walaupun saya dapat gaji tinggi di bank. Sebelum bank itu, saya kerja sebagai uh, clerk sahaja, clerk sahaja. Seperti clerk lah, admin sahaja. Gaji masa waktu itu sangat sedikit. Hanya berapa? Hanya 17 juta. 17 juta di Singapura itu sangat kecil ya, sangat kecil. So, kamu lihat. Tetapi saya mau masukin ke bank, saya mesti mau pikiran yang lebih tinggi, ya, lebih jauh. Oleh itu, saya pikir begini ya, kalau saya mau menjadi, tadi saya kata ya, saya miskin ya, karena sudah sampai gaji hari ke-7 ya, ataupun kemana ya, ke hari kemana kan, saya sudah habis uangnya ya. Saya akan makan biskut dan Maggi. Kesian sekali ya. Yang can you be a host? Yang sorry. Faiz. Oke, dan
Sorry, I think my okay. So kamu lihat ya, kalau saya sampai ke waktu ada anak-anak kan, saya akan rasa tekanan karena saya mau kerja lagi, mau jaga anak lagi, dan banyak barang yang saya mau fikirkan. Saya lihat ya, banyak orang kan dia bercerai ya, ataupun is it correct ya, divorce ya, how to say bahasa Indonesia divorce, cerai ya, dan sebagainya. Tetapi saya tidak mau begitu ya. Hakikat jadi begini. Oleh itu, saya mesti mau buat sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian. Kalau saya mau beda dengan orang yang lain, saya mesti mau cari jalan itu berbeda dengan orang lain. Setuju? Oke? Kamu lihat. Oleh itu, saya memilih untuk buat sesuatu yang berbeza. Oke? Karena saya lihat begini ya, orang tua satu hari dia akan risau tentang nggak ada uang, ya, pension, ya, sakit, jatuh sakit, ataupun kecelakaan, kemalangan, ataupun anak-anak yang tidak setia kepada mereka. Ini adalah masa depan yang akan wujud, dan saya tidak mau ketidakpastian itu yang saya rasa tidak selesa, tidak aman, ya. Oleh itu, kamu lihat ya, apabila kita punya keluarga, kita menghadapi tekanan begini ya, tekanan kehidupan. Nomor satu, siapa ada tekanan ini? Membayar cicilan mobil dan rumah. Ketiga satu. Siapa ada tekanan begini? Menyiapkan asuransi untuk perlindungan masa depan. Siapa ada tekanan ini? Ketiga dua. Merawat anak-anak, mengurus keluarga, contoh edukasi mereka. Ketiga tiga. Menghadapi dinamika hubungan seperti hubungan dengan pasangan, mertua dan tempat-tempat. Ketiga empat. Nah, ini adalah tekanan yang kita selalunya ada. Saya mulai bertanya pada diri saya, 3 pertanyaan yang sangat-sangat penting di sini. Teman-teman, sila ikutin saya, lihat pertanyaan ini yang saya lihat, tanya kepada diri saya. Nah, orang yang berwira usaha ya, oke? Dia akan begini tanya ya, apakah saya bisa menanggung tekanan pekerjaan sekaligus mengurus anak? Apa tujuan saya memiliki anak jika saya tidak dapat hadir sepenuhnya untuk mereka? Ini yang saya tanya kepada saya. Selain bekerja, sepertinya saya tidak memedulikan hal yang lain, termasuk perhatian kepada keluarga, teman-teman, kontribusi untuk syarikat. Nah, ada jabatan ya, ataupun ada ada playground ya, ataupun di tempat taman ya, ada yang dikontribusi oleh masyarakat ya. Bagaimana kita? Apakah ini kehidupan yang benar-benar inginkan ya? Apakah masa depan saya terjamin ya? Apakah saya akan memiliki dukungan financial saat pensiun nanti? Teman-teman sekalian, siapa yang akan mendukung financial Anda saat pensiun nanti? Siapa boleh jawab? Saya ketik jawaban di sini. Saya tanya Anda. Seperti saya tanya diri saya. Bagi saya, jika saya jatuh sakit, siapa yang akan merawat saya? Hai. Apakah saya ingin menjadi beban bagi anak-anak atau keluarga saya? Nah, ini sering kali ditanya oleh diri saya. Dan saya sangat khawatir ya, kalau saya tidak menjalankan satu bisnis yang akan memberi saya passive income yang strong. Ya, teman-teman sekalian, suami atau istri benar ya, tetapi kalau suami atau istri kita ya jalan dulu bagaimana? Benar ya, ini adalah fakta. Kita lihat ya di surat kabar, di newspaper, apa yang terjadi kepada mereka akan terjadi kepada kita. Ya, selalunya saya tanya kepada saya sendiri, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, saat Anda memasuki dunia kerja, oke? Adakah ada seseorang yang membimbing Anda? Kalau nggak ada ya, ketik 2. Apakah ada seorang mentor atau sosok penting dalam hidup Anda yang pernah
mengajarkan Anda. Kalau nggak ada ya, ketik 2. Jika kamu memilih industri yang tepat ataupun platform yang tepat ya, kamu bisa membuat keluargamu menjalani hidup yang berbahagia tanpa kekhawatiran. Of course ya, of course pasti ada orang yang pasti ada tantangannya. Oke, so ini adalah platform kita, bisnis kita, dan jenama ini sudah 37 tahun. Kita aman. Dan produknya dikeluarkannya, produksinya dari perusahaan sendiri, bukan ambil dari tempat lain. Ya, so apa yang kita khawatir di perusahaan yang lain adalah produknya diambil oleh orang lain, diambil dengan orang lain. Dan di sini apa kehebatan bisnis ini, perusahaan ini adalah produknya sangat-sangat baik ya, efikasinya sangat-sangat luar biasa. Ini perlu kita belajar, bukan hari ini ya, karena setiap minggu kita ada Zoom ini. Dan yang publik yang paling hebat adalah kita punya Ganoderma yang terbesar di dunia, kita ada pabrik sendiri, kita ada pusat ujian yang berstandard internasional. Produk-produk yang lain juga ambil produk kita dites dalam Sanhua teknologi ini. Dan perusahaan kita melabur banyak uang di sini. Leader-leader sekalian ya, pemimpin-pemimpin sekalian, saya tahu ya, di sini kamu punya tantangan. Tetapi kalau kamu lihat perusahaan sebelah positif ya, kamu gak bisa cari perusahaan yang begini luar biasa. Karena dia fokus bukan untuk marketing plan ya, bukan untuk marketing. Tetapi dia fokus untuk produk. Teman-teman sekalian, saya bagi kamu pilihan. Anda nak pilih satu perusahaan yang fokus untuk membuatkan produk yang lebih aman, lebih efektif, lebih baik untuk semua masyarakat, ketik 1. Ataupun kamu nak satu perusahaan yang dia selalunya membakar uang untuk promosi, marketing, memilih singer, how to say singer ya, singer ya, star ya, superstar untuk buat iklan, ketik 2. Kamu mau nak mana satu? Bagi saya ya, saya penyanyi, thank you. Saya mau pilih yang nomor 1. Karena nomor 2 itu dia buat marketing yang tinggi ya, dia buat ads yang tinggi ya, ataupun dia ajak penyanyi ya, karena dia mau cover ya apa yang tidak baik dalam perusahaan itu. Kalau benar ya, ketik 7, artis, benar, artis. Kalau benar ya, ketik 7. So, kita mesti mau ada wisdom, ya, kebijaksanaan untuk memilih. Karena saya sendiri sudah pergi ke pabrik ini 4 kali. Ya, karena saya mau keyakinan sebelum saya beri keyakinan kepada orang lain. Ini tanggung jawab saya. Ya, tanggung jawab saya. Oleh itu kamu lihat ya, saya punya mitra semua akan suka saya karena saya sendiri ada tanggung jawab diri saya. Nah, kami adalah terbesar di Indonesia sekarang karena kita punya satu business plan yang sangat luar biasa. Nanti saya akan berbagi. Nah, di sini kami ada di Jakarta, Medan, Batam, Palembang, Tanjung Balai, dan Pekanbaru. Semua di sini sudah adanya kantor. Sekarang kita hanya bersedia untuk membesarkan kita punya network saja. Ada orang tanya, ayo di sini mau cari orang kak? Saya tidak suka. Seperti tadi ya, saya pergi makan. Saya makan vegetarian restaurant ya. Lalu saya tahu itu bos kan, dia punya wife ya. Dulu wife dia dari Indonesia. So saya tanya, you punya istri dari mana? Indonesia mana? Dia kata Lampung. Siapa dari Lampung? Ketik Lampung di sini. Saya kata, Lampung, saya mau pergi Januari ini oh. So, saya pun kasih dia tengok, saya punya Zoom malam lah. Selalunya ada 300-an orang, 400-an orang. So, dia kata, ayah, NOM ya? Saya sudah tahu lah, tengok saya sebelah sini pun ada jualan produk MLM. Saya kata, kalau ya, dia cakap, saya pun sangat berjaya.
Saya terus terang sama dia. Saya kata, kalau kamu sudah berjaya, kamu gak perlu buka warung kopi ini. So dia pun diam. Saya kata, di sini kita ada formula. Saya tanya dia, you punya produk, bolehkah dijual kepada orang miskin? Saya punya produk bisa. Dan produk saya adalah kopi. Kopi ini dalam ada ganoderma, jamur, yang bisa membantu kesehatan badan. Dan inilah yang menjadikan produk ini repeat sales, ulang omset yang sangat tinggi. Saya kata, you jangan khawatir, ya. Saya cakap, you jangan menolak saya. Kamu dengar dulu. So, saya kata, panggil you punya wife keluar. Wife dia pun keluar. Saya kata, saya akan ke Lampung. Dia tanya saya, Lampung mana? Oke. So, saya kata, next saya mau balik sudah kerana saya ada Zoom meeting. Saya kata, esok saya mau pergi Pulau Pinang. Nanti bila kamu istirahat, kapan? Dia kata pukul 3. Oke, saya kata, oke, saya akan datang cari kamu. Nanti kamu dengar. Kalau kamu ada teman-teman di Lampung, you rekomendasi kepada saya. Dia kata, oke, saya ambil handphone dan dia punya Facebook. Bapak-bapak, ibu-ibu, bisnis ini mudah atau tidak? Sangat mudah sekali. Nah, di mana kita pergi prospek? Lalu, bos itu kata, you cakap benar juga, kalau kamu bisa prospek ya, why istri saya bisa buat. Saya tidak buat ya. Saya cakap, it's okay. Mariani dulu pun, Gold Diamond Mariani dulu pun begitu ya. Dia cakap dia tidak mau buat, husband dia yang buat. Tapi sekarang Gold Diamond yang nampak, dia yang jadi Gold Diamond. So saya kata, okay, wife kamu yang buat, you buat yang MLM ini. So husband dia kata, suami dia kata, kalau ya istri saya nampak bisnis ini, dia bisa prospek, dia punya adik di Lampung. Beliau punya warung kopi ya, kantor ya, di situ ya, ada 4. Nah, teman-teman sekalian, apakah bisnis ini mudah? Kalau Bunda ketik 7. Dalam perbualannya, dalam perbualan, is this called perbualan? Diskusi ya, kita lihat ya, harapan itu dari mana? Dari apa yang selalunya kita bicara itu. Ya. So, apabila kita mau bantu kita punya downline, kita punya mitra, Tuhan akan buka jalan itu kepada kita. Kalau saya tidak buka pasaran di Indonesia ya, di mana Lampung saya pun nggak tahu ya. Saya tidak tahu. Karena saya mau bantu Pak Rusli, saya baru tahu, oh itu dari Lampung. Saya yakin ya, ini akan menjadi saya punya line yang sangat baik. Ya, sangat besar nanti. Teman-teman sekalian, bisnis ini ya, bukan bisnis baru ya. Dan ternyata terbukti ya, di Myanmar ya, negara kebanyakan orang itu adalah miskin, juga bisa menjadi diamond. Kemarin ya, saya dengar ya, dari Gold Diamond Singapore ya, upline mereka. Kemarin sudah hasil ya, 4 Gold Diamond yang terbaru, yang belum lagi naik atas panggung ini. Luar biasa atau tidak? Kalau yes, ketik 4. Mitra-mitra, bapak-bapak, ibu-ibu, kamu tahu Myanmar ya, sudah gak ada produk Songhor ya, sudah tiada MLM di Myanmar karena kerajaannya ya, kerajaan Kuwait in Indonesia, kerajaan. I already forgot kerajaan. How to say ya, kerajaan, government ya, government. Dia tidak lulus ya MLM di situ. Tetapi pemerintah, thank you. Tetapi kamu lihat mereka bisa hasil ya, 4 gold diamond. Gold diamond 4 itu adalah 13 elite. 6 bulan berturut-turut. Luar biasa atau tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, saya tanya kamu. Mereka tiada MLM di Myanmar.
Mereka butuh untuk buka satu perusahaan di Singapura, lalu sponsor orang di Malaysia, dan kirim produk dari Malaysia ke Myanmar. Saya nak tanya kamu, apakah mereka ada tantangan? Dan tantangan mereka lebih tinggi daripada orang di Indonesia, Malaysia, dan Singapura? Tidak. Kalau yes, kalau kamu rasa tantangan mereka lebih tinggi, ketik 7. Kalau mereka bisa, mengapa kita tidak bisa? Nah, mereka takut kerana miskin. Mereka mahu pengen untuk berjaya. Kemarin ya, Gold Diamond Mr. Sim ajak saya untuk makan. Beliau kata, saya tanya kepada mereka, saya tanya Gold Diamond Mr. Sim, apakah you punya diamond yang menjadi diamond itu ditolak oleh upline atau sendiri yang mau buat? Dia cakap mereka otomatis. Mereka otomatis mau jadi diamond. Mereka set dia punya goal sendiri. Nah, orang yang betul-betul ya pengen untuk berjaya, mereka akan cari jalannya. Bukan lihat tantangan, ya. Mereka lihat bisnis ini adalah perusahaan Songhor, bagi mereka produk, mereka yang jalankan bisnis ini. Ya. Dan inilah terjadi rally di Indonesia. Bukan, di Myanmar. Tiga lantai sampai di luar pakai projector. Karena mereka terlalu takut terhadap miskin. Mereka mahu ubah hidup. Ada satu gold diamond ya, background mereka adalah apa? Adalah pembantu rumah di Singapura. Okay? Nah, apa? Dan di Indonesia, di Myanmar ya, tiada bisnis satu-satu ya. Di Indonesia tiada bisnis satu-satu. Bisnis satu-satu ini hanya launcher di Malaysia sahaja pada waktu 2018. Ya. Dan bisnis plan ini sangat-sangat mudah. Kita jual bisnis plan ya, kita bukan jual produk ya. Ini adalah bisnis modelnya. Apa itu bisnis model ini? Satu. Satu yang pertama bermaksud setiap bulan kamu ajak satu teman. Bukan. Setiap bulan kamu minum satu kotak. Satu kotak kopi ini, satu sachet ya, satu cangkir begini 7.000. 7.000. Dan satu kotak ini 142.000. Ya. Apakah kamu terjangkau? Kalau terjangkau, ketik 1. Di sini kamu dapat kesehatan karena dalam ada jamur. Ya. Dan melancarkan kita punya peredaran darah, hilang migrain, hilang senggungkut, lagi hilang apa? Hilang banyak masalah yang kecil-kecil itu, ya. Dan di luar ya kita tidak dapat sehat, tapi di sini dapat sehat. Pertanyaan kepada Anda, saya bagi kamu 7.000 satu cangkir ya, kamu pergi cari satu produk yang bisa bagi saya kesehatan. Kalau gak bisa, nah ini adalah kesempatan peluangnya. Oke. Satu yang kedua bermaksud, setiap bulan kamu ajak satu teman, minum bersama, maju bersama. Apakah ini ya bisa ya? Kalau bisa ketik 2. Bermaksud teman-teman kamu ya, rekan-rekan kamu sudah minum kopi ataupun minuman di luar jenama X. Sekarang ganti ke produk kita saja. Seperti seperti saya dulu minum Milo. Tetapi bisnis ini boleh jana pendapatan, penghasilan, maka saya ganti jenama. Paham ya? Kamu pasti bisa ya. Dan satu yang terakhir adalah kamu usaha setahun, kamu bisa dapat 36 juta per bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian. Merek, kamu hanya ganti merek sahaja. Kamu bisa dapat 36 juta per bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah kamu bersedia untuk usaha setahun ya? Usaha setahun dan kamu minum satu kotak, ajak satu teman, dan setahun kemudian kamu bisa dapat 36 juta per bulan. Siapa mau ketik 3? Kalau kamu gak mau ya, saya tanya kamu lagi satu pertanyaan. Kalau kamu tidak buat bisnis ini ya, hujung tahun ke depan, yaitu 12 Desember 2025,
Apakah kamu akan dapat 36 juta jika kamu usahakan apa yang kamu usaha sekarang? Gak bisa ya. Saya seorang banker pun terlihat bisnis ini. Oke, dan bisnis ini kamu bisa berjalankan dengan part-time dulu. Part-time ya, gak perlu full-time. Karena kamu masih perlu rangkaian. Oke, ini siapa? Siapa bisa jawab ke saya? Ini siapa? Dia kata apa? Dia kata, banyak orang kalah dalam hidup mereka. Kalah karena sikap mereka terhadap hal-hal yang baru. Ya, Jack Ma, thank you. Dia founder apa? Founder apa? Alibaba ya. Nah, kamu lihat ya, kita mesti mau, kalau kita mau menjadi kaya, kita mesti mau pikiran, pola pikir seperti orang kaya ya. Oke? Banyak orang ya kalah dalam hidup karena tidak melihat. Bisnis kopi. Nggak bisa lah kopi. Indonesia banyak kopi banget. Top 3 in the world. Dia kata begitu. Banyak orang reject saya karena ini. Nah, bisnis ini apakah jual kopi? Dia tidak mengerti. Kopi bisa dapat 36 juta. Tak ngerti. Nescafe, semuanya juga jual kopi. Ya, meremehkan. Ini boleh tak? Ini boleh? Nggak boleh lah. Ya, terlambat bertindak. Tunggu dulu. Tunggu 1 tahun, tunggu 3 tahun. Jangan tunggu ya. Karena kalau kamu nunggu, istri kamu nggak bisa menunggu. Bapak, mak kita nggak bisa menunggu. Dan juga anak-anak kita nggak bisa nungguin. Jangan terlambat. Oke? Nah, apa brand ini? Merek ini. Ini adalah merek apa? Merek Starbucks ya. Oke. Saya nak tanya ya. Setiap kali saya tanya. Karena ini sangat penting ya. Apa yang Starbucks jual? Siapa bisa jawab ke saya? Apa Starbucks jual di sini? Gerai kopi. Gerai. Dia jual gerai kopi. Lagi? Siapa bisa jawab saya? Kopi. Oke. Kalau kamu ya jual merek ya. Nah, ada yang sudah tahu ya. Kamu lihat ya, saya tanya pertanyaan yang selanjutnya. Tempatnya mana? Surya ini luar biasa ya. Keren ya kamu ya. Nah, kamu lihat ya Bapak Ibu, saya nak tanya, kalau dia jual kopi kan, mengapa kopi begitu harganya lumayan, tetapi masih banyak orang datang ke sini? Dia tidak pergi ke warung kopi yang harga cuman 2.000, 3.000. Nah, pertanyaan saya begini. Oke? Nah, sebenarnya Starbucks Coffee ini dia bukan jual kopi. Dia jual apa? Dia jual tempat nyaman itu. Ya, luar biasa ya Surya. Dia jual tempat nyaman ini. Contoh, kalau saya mau ajak ya Veronica itu. Saya ajak Veronica ke satu tempat ya, mau ajak dia minum kopi. Lalu saya kata, "Hai Veronica, bisakah kamu datang ke Starbucks ya?" Dia rasa, Miss Gan ini ya, dia mau ajak saya ke Starbucks. Dia pandang tinggi saya, ya. So, dia cakap, dia respect saya ya, orang ini. So, dia pun hadir. Dia akan rasa happy karena brandnya, ya. Nama merek ini, ya, brand ini. Kalau saya tidak hadir ke sini ya, saya mau sewa satu ruangan itu ya, banyak mahal banget ya, terutama di Jakarta. Betul ya? Sangat mahal harganya. Oleh itu, mengapa Starbucks Coffee itu harganya lumayan kopi itu? Bukan karena kopi ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena tempat yang kamu sewa itu 2 kursi dan 1 meja itu harganya lumayan. Oleh itu, harga Starbucks kopi itu menjadi lumayan. Cost itu akan ditambah ke dalam kopi itu. Sebenarnya kopinya murah banget. Paham ya? Oke. Yes, dia jual lifestyle-nya. Dia jual tempat yang menarik kunjungan itu. Oke, dapat ya? Oke, now. Apa yang dia jadi penarik? Apa produk yang dia menarik Anda ke situ? Siapa boleh jawab saya? Apa produk ya
yang dia menarik Anda ke situ. Nomor satu adalah kopi. Betul. Yuli kata ya, betul. Dia pakai kopi untuk menarik Anda ke situ. Tetapi, apakah dia hanya jual kopi? Tidak ya. Dia jual apa lagi? Siapa boleh jawab saya? Oke. Mengapa dia bukan sahaja jual kopi? Nah, gaya style ya. Dia jual snack, tumble, dan lain-lain. Poster yang menarik dan sebagainya. Nah, kamu lihat ya Bapak Ibu. Terima kasih kerana menjawab. Nah, kamu lihat ya Bapak Ibu-Ibu. Anda menjawab kerana kamu faham apa yang saya kata di sini ya. Nah, saya mau kamu fikir seperti orang kaya. Ya, karena kita mau menjadi kaya. Oke? Nah, kamu lihat ya. Mereka, dia buka Starbucks ini, dia guna lifestyle ini, gaya ini untuk menarik Anda ke situ. Dan dan pintu masuk itu adalah kopi. Mengapa dia jual produk yang lain? Dua jawabannya. Jawaban yang pertama, karena kalau dia hanya jual kopi, orang yang tidak jual kopi, apakah mereka akan masuk ke Starbucks? Tidak. Oleh itu, dia jual produk yang lain. Benar ya? Kalau dia tidak jual produk yang lain, kopi, teh, ataupun mocha, orang yang tidak minum kopi akan pergi ke tempat lain untuk beli minuman yang mereka minum. Setuju? Kalau setuju, ketik 7. Faham? Ketik 7. Gak faham, ketik 0. Oke. Jawaban yang kedua adalah, kalau dia hanya jual kopi, omsetnya akan terhad. Benar ya, ada batasannya. Contoh, omsetnya sebulan cuman 100 juta. Cuman contoh lah, 100 juta. Karena dia meningkatkan penjualan itu ke produk yang lain, maka omsetnya akan berlipat kali ganda, mungkin ke 3 juta, 300 juta atau 500 juta. Paham di sini? Oke. Dan mengapa dia jual ya? Karena dia sudah ada rangkaian. Rangkaian itu seperti consumer itu kan dia sudah percaya kepada Starbucks. Asal dia keluar produk itu, dia pasti akan beli jika dia tertarik. Apakah ini sudah meningkatkan ilmu pengetahuan Anda? Kalau yes, ketik 8. Paham ya? Oleh itu, saya nak tanya, bisnes plan ini jual apa? Bisnes satu ini jual apa? Siapa boleh ketik jawaban di sini? Siapa boleh jawab saya? Bisnes satu ini dia jual apa? Kalau jual kopi, saya nak tanya ya. Jual sistem, yes. Thank you. Dia jual sistem, dia jual bonus, dia jual dream, yes. Dia jual income, yes. Dia jual jalan-jalan, yes. Ya. Dia jawaban yang betul ya, benar betul ya adalah dia jual dream. Do you have dream? Dia jual peluang. Dia jual apa? Mobil. Dia jual kesuksesan. Ya. Dia jual impian. Benar. Dia jual sistem. Nah, kita pilih satu platform itu, merek itu mesti tahan lama. Perusahaan ini 37 tahun. Dan mesti ada sistem yang bagus banget. Kamu nggak perlu simpan produk. Karena kalau kamu buka satu bisnis, perlu ada produk, perlu ada sistem, perlu ada pabrik, dan sebagainya. Itu rumit sangat. Ya. Dan teman-teman sekalian, ada orang yang suka mau pergi jalan-jalan. Di sini ada jalan-jalan. Kalau jadi diamond, 2 kali setahun ya, pergi ke luar negara. Contoh, next year kita akan pergi ke Shanghai. Ya. Dan kita ada uang tunai mobil 180 juta ataupun ringgit 60.000. Setiap 4 tahun you akan dapat. Ya. Dan ini ya, saya beli waktu bila? Waktu kapan? Waktu pandemik 2020. Siapa ya? Waktu pandemik ya, sangat sengsara, sangat panik ya, ketik 6. Tapi Shongho leader ya, sangat aman, sangat bersyukur. Kerana mereka buat pilihan yang tepat untuk buat bisnes ini. Kemarin ya, Go Diamond Mariani share kepada kita.
Waktu pandemik itu adalah Mac ya, 2020 ya. Mereka dapat April atau bila ya? Tetapi mereka menjadi gold diamond waktu itu sebelum 1 bulan. Nah, kalau kita cukup kebijaksanaan untuk memilih, kita akan hidup lebih baik berbanding dengan orang yang lain. Dan bisnis ini tidak bazir ya, bisa diwariskan kepada anak-anak kita, titlenya, gelar ya, dan juga semua jaringan itu. Jaringan kita punya member ya, semua adalah kita punya aset kita. 18, thank you Aling. You jawab ya, saya tahu kamu hadir. Nah, bonus tahunan. Next month, sekarang sudah mau Christmas ya. Next month, Chinese New Year. Nah, semua ini kita perlu uang. Tapi sebagai diamond, kita gak perlu khawatir. Karena kita ada bonus di sini. Dan kamu lihat ya, apabila kamu sudah sukses menjadi diamond, itu diamond adalah bagi kita sebagai gelaran, orang respect kepada kita, penghargaan kepada kita, bermakna kamu sudah cukup membantu banyak orang. Ini sangat bermakna, ya. Dan foto akan dipajang di pabrik Ganoderma yang terbesar di dunia ya, yang berteknologi tinggi. Ya, saya nak tanya kepada Bapak Ibu-ibu, 443 orang di sini Bapak Ibu-ibu. Saya nak tanya kamu, berapa tahun kamu sudah bekerja? Boleh ketik jawaban di sini. Berapa tahun kamu sudah sebagai karyawan sehingga sekarang? Berapa tahun? Kamu boleh kira-kira hitung-hitung. Oh, Dewi sudah 18 tahun ya. Saya selalunya nampak Dewi seperti 30 lebih. Masih pengangguran. Nah, ini peluang kamu. Ya. Orang yang menganggur bangkit balik. Ya, jangan nunggu. Ya. Oke. Nah, saya nak tanya 30 tahun, 20 tahun ya. Saya nak tanya, apakah you punya bos, you punya tauke? Ya. Apakah you punya bos ada letak you ada pajang ya foto kamu di office-nya? Nggak ada ya. Nah, apakah mereka ada bagi kamu mobil? Nggak ada ya. Apakah mereka bawa kamu ke jalan-jalan ke luar negeri? Nggak ada ya. Kesian sekali. Saya nampak kamu kesian. Oleh itu, walaupun saya sudah sukses, saya pasti akan buat Zoom meeting begini. Walaupun esok saya pagi-pagi ya mau pergi ke Penang ya, berapa lama jalan ya, driving ya, 7 jam. Saya pun hari ini Zoom dengan Anda. Bapak-bapak, ibu-ibu, terkadang ya, kadangkala ya, kamu perlu berpikir begini. Dalam hidupmu, apakah kamu terjumpa ketemu orang yang begitu baik kepada Anda? Kalau gak ada ya, ketik 1. Outline kamu. Apakah kamu ketemu ya orang outline yang selalunya bagi kamu positivity, menggalakkan kamu? Kalau gak ada ya, nah ini peluangnya. Ya, jangan selalunya ya kita doa ya, kita berbual dengan kita berdoa dengan Tuhan ya untuk dapatkan satu insan yang baik untuk menolong kita. Nah, sekarang disinilah insan ya kita wujud di sini. Dan Anda dan pasangan Anda akan diundang ke rally ya menerima pengakuan ini. Oke? Nah, ini seminar yang sangat luar biasa ya karena 400-500 orang pergi bersama-sama. Ya, sangat syok. Dan bagaimana bermula? Yang pertama, sangat penting, pemakaian pribadi. Mesti pakai sendiri. Sudah pakai, berbagi. Karena kamu mesti ganti merek ke produk kita. Dan perusahaan ini adalah perusahaan kita. Ya, perusahaan Songhor adalah perusahaan kita. Kita gak perlu investasi, kita hanya investasi, kita punya minda, dan juga waktu di sini. Dan Anda bisa menjadi wirausaha. Nah, coba dulu. Nah, ini testimoni saya, ya, bagaimana untuk menurunkan berat badan dan menjadi lebih cantik. Ya, ini testimoni saya akan bagi kepada Anda. Ya, so kita amalkan produk kita. Sarapan dulu saya sarapan ya, mie goreng lah, nasi lemak lah, roti canai lah, berbagai jenis yang tidak sehat.
Setelah saya sakit, baru saya tahu bagaimana untuk menjaga kesehatan. Saya minum protein, soya protein, kedelai, ya, pollen, ya, yang 200 jenis. 200 jenis nutrisi. Saya makan untuk mata, ya. Saya makan kalsium, ya. Saya makan Ganoderma untuk detoksifikasi. Ya, gemuk, ya, gemuk. So di sini kamu nak jadi cantik, seksi juga bisa, ya. Nah, ibu hamil, ya, juga bisa amalkan produk Songhor, ya. Yang prematur, ya, anak-anak saya, ya, anak saya ini, ya, 3 bulan sahaja sudah gemuk, cute, ya. Nah, kamu lihat dia punya skin. Karena saya yakin kepada produk, karena saya belajar setiap minggu di sini. Dan kamu lihat, ASI saya sangat kuning, bermakna berkhasiat. Dan perut saya, ya, nggak ada scar, ya, tiada scar, sangat lembut. Dan apa yang saya minum? Pollen tiap-tiap hari. Resepi diet, Oke, resepi diet. Nanti ini resepi diet fiber 6 sachet, protein 6 sachet. Nah, fiber 6 sachet, protein 6 sachet. Sylvia bantu saya tulis, ya. Dan kalau kamu masih mau lebih banyak efikasi yang lebih baik, adalah pollen 6 sachet. Ya. Tapi pollen itu kamu minum selepas soya protein dan fiber itu. Halal, tapi halal kita itu dari Malaysia, ya. Tapi Malaysia itu juga sangat strict, ya. Juga sangat strict karena di Malaysia itu adalah negara Islam, ya. So halal kita dari Malaysia. Ya. Ya, anak-anak sangat bagus, ya. Oke. Nah, sudah mau Chinese New Year, sudah mau Christmas, ya. Ini saya paling suka, Go Eco dengan liquid detergent ini. Saya akan cuci, ya, dengan Go Eco. Ini sedikit saja, tidak pakai air, ya. 1/10, ya. Benar, ya. 1/10. So, dia sangat hemat dan boleh dibuang, ya, dalam tumbuh-tumbuhan itu dan dia akan menjadi subur. Dan tangan kita kan lembut, dia tidak akan kasar. Dan tidak akan ada lipas datang dan cicak datang. Ya. Dan minyak itu hilang cepat. Oke? Dan 1 botol, ya, cukup untuk semua barang yang bisa dicuci. Oke? Nah, ini adalah seasoning kita. Seasoning kita, orang yang tidak pandai masak, ya, setelah tambah ini, sangat sedap. Saya pergi mana, ya, ini di Jepang. Saya di Jepang, ya. Dan saya bawa anak saya masak sendiri di tempat luar, ya. Dan letak sedikit cukup, sudah sangat sedap, ya. Dan sangat sehat karena dalam ada jamur, ya. 1 sachet cukup untuk 3 hidangan. Kalau sup setengah, ya. Oke. Dan sekarang sudah mau Chinese New Year ataupun Christmas, kan, kamu boleh beli untuk masakan sendiri, ya. Dan untuk Chinese boleh buat huoguo. Huoguo itu steamboat. Oke. Nah, anak-anak saya juga buat pencucian sendiri, ya. Dan ini kebersihan pribadi. Oke. Tak perlu takut ada chemical. Semuanya aman semula jadi. Oke. Oke. So, kebanyakan, ya, anak-anak kan dia amalkan ubat gigi itu kan pakai apa, ya, ubat gigi in prinsip odol, ya, dia akan termakan. Benar, ya, kalau benar petik 6. Anak-anak akan termakan odol itu. Oleh itu, odol ini aman untuk dimakan. Paham? Aman untuk dimakan, ya, karena buahnya diperbuat daripada apa? Diperbuat daripada kelapa dan juga jagung. Oke? Oleh itu aman. Oke? Dan jatuh sakit atau nyamuk gigi juga boleh pakai. Yang paling baik adalah semua ini
sesuai untuk setiap usia, setiap peringkat umur itu. Nah, ini kalau kamu nak anak kamu cerdas ya. Dulu ya saya lihat orang yang kaya kan, dia itu pandai. Siapa mau anak-anak atau cucu kamu itu cerdas, pandai, ketik satu. Dulu saya lihat mereka orang kaya itu cerdas, pandai ya. Saya sangat 很羡慕叫什么？ Saya rasa, saya pengen mau anak saya menjadi cerdik oh. Tapi saya tiada gen inilah. Saya tiada genetik ini. Tapi setelah saya dengar ya banyak diamond ya, anak-anaknya sangat cerdik ya. Mathematics nomor 1, semuanya amalkan apa? Produk pollen. Pollen itu nomor 1 dan juga soya protein. Oleh itu saya pun belajar ya. Dan saya lihat, kamu lihat ya, anak-anak saya sangat-sangat pandai ya. Umur 2 tahun saja sudah sangat pandai. Oke? Dia tahu pantun juga. Oke? Dan apabila anak-anak saya sakit ya ataupun saya sendiri sakit ya, kita akan jumpa ketemu dokter. Lalu kita tidak akan makan obat. Kita akan buat apa? Kita akan bagi dia makan lingzi. Tapi yang ini sangat serius ya, kita ada bagi dia injection supaya dia sembuh cepat. Oke? Nah, ini adalah kemarin ya. Siapa rasa kesedih dan kasihan ya, ketik satu. Ini kemarin saja, 3 hari lepas. Anak saya, pengalamannya, anak saya, saya sedang kerja di ruang tamu. Saya lihat dia di bilik itu main dengan aman. Baru saya boleh kerja, oke? So, sebagai ibu ya, paling takut adalah barang jatuh, lalu anak nangis. Saya paling takut ini. Lalu hari itu memang begini. Dia jatuh karena tersangkut ya satu barang itu ya. Dia itu besi ya, terluka dia di sini. Dan nasib tidak terlalu dalam, hanya dokter pakai itu rambut ya untuk ikat semula. Dan sangat cepat juga dia sudah senyum. Ya, ini adalah anak-anak Lingzi. Kamu lihat di sini ya, ada serbuk ya. Ini adalah serbuk Yongkian Ai. Ya, serbuk Yongkian Ai. Ya, putri. Oke? Dan saya bagi dia Yongkian B karena Yongkian B itu kan kecelakaan accident ya ataupun kesakitan itu kan Yongkian B itu lebih cepat untuk pulih ya. Dan saya tambah banyak lactoberry supaya dia manis dan tidak begitu pahit. Oke? Dan dia tidak mau makan, saya pujuk kakak dia makan, suruh dia makan sekali. Walaupun dia tidak mau makan kan, saya pun akan suruh dia makan. Ya, perlahan-perlahan pujuk dia supaya dia lupa. Oke? So saya pakai, Anda pakai, semua orang pakai bersama. Saya lakukan, Anda lakukan, semua orang lakukan yang bersama. So ini adalah produk perusahaan kita. Kita adalah business partner kepada Shonghor. Kita ambil produk dengan Shonghor. Shonghor Company fokus mengkaji produk, kita fokus recruiting dan mengedukasi teman-teman kita ya ataupun rakan-rakan mitra-mitra kita. Oke, bagaimana bermula bisnis ini? Saya akan ambil gambar dan share di Facebook. Saya akan ambil gambar, share di Facebook. Karena kalau kamu tidak share, handphone ini kan dia akan menjadi you punya aset jika kamu menggunakan dia untuk menjana income. Dia akan menghapuskan you punya waktu jika kamu guna untuk lihat orang lain. Paham? Setuju? Kalau setuju, ketik 7. Kalau kamu mempergunakan handphone ini, dia adalah you punya aset. Teman-teman sekalian, dulu kita ambil kamera ya, beli kamera, mau film lagi, mau kamera, mau pergi cuci, waktu itu panjang, uang itu banyak. Sekarang nggak perlu cuci, nggak perlu film, nggak perlu kamera, semuanya di sini. Kamu cuman minum, pakai sendiri, ambil gambar,
share kepada teman-teman Anda. Itu saja, sangat mudah sekali. Maka ini akan menjadi you punya aset. Kalau kamu tidak guna, kamu hanya scrolling, lihat orang lain yang sukses, orang lain yang bagaimana, kita hanya semakin miskin di sini. Ya, itu pikiran saya. Bisnis Stronghold karena terjangkau, harganya terjangkau. Maka di mana saya pergi, di mana saya bisa berbagi. Sehingga sekarang ya, saya juga begitu. Walaupun saya sekarang ya Triple Diamond, saya pun berbagi kemana saya pergi dengan cara yang sama saja. Ya, oke. Ini saya jumpa Grab, saya pergi ke warung kopi, saya pergi ke airport, saya pergi apply loan juga saya akan berbagi di mana-mana sahaja. Saya ke salon, saya juga berbagi. Saya tidak akan memilih sesiapa pun. Saya akan berbagi. Kita ada support dari perusahaan ini. Kita bukan seorang di sini ya. Kita sangat bersyukur karena kita punya kantor di mana di negara Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Kita bisa guna ya gratis, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Gratis loh. Kamu ada kantor ini kah? Gratis. Nah, ini adalah mobil Bruce ya. Dari mobilnya ya, 6 tahun lepas ya, dia pakai Atos. Kedua, mobil Proton X70. Sekarang BMW. Siapa mau seperti beliau, bagi satu baris kepada beliau, selamat kepada beliau. Dan ikutin jejak sistem Songho. Bukan jejak sistem outline kamu, jejak sistem Songho yang sudah terbukti 37 tahun. Karena saya sangat khawatir ya, orang-orang yang sangat hebat, dia yang pikir sendiri hebat ya, dia ada sistem sendiri. Kamu mungkin ya tidak akan tahan lama. Kita bisa tahan lama karena kita ikutin jejak bisnis Songho ya. Dan kamu pergi ke Kuching, ya, Pontianak sangat dekat kepada Kuching, Sarawak. Kamu prospek ke situ, kantor itu gratis loh. Kamu bisa guna. Ya, di Kuala Lumpur, kalau kamu ada teman-teman di Kuala Lumpur, sponsor kepada mereka, gratis loh. Nah, ini mobil saya. Tapi sudah dijual ya. Beli yang kedua. Siapa nak ikutin seperti kita? Gratis mobil dari Songkor. Nah, kantor Singapura, nah sekarang sudah baru ya, saya belum update lagi, sudah baru. Kalau kamu ada teman-teman di Indonesia, di Singapura, sponsor mereka, guna itu kantor, ya. Dan kita ke Taiwan juga bisa guna loh, gratis. Nah ini adalah uh, head of this public ya, head of this public and naik pengurusi. Dan ini adalah Profesor Dr. Chen. Dia sudah punya 40 tahun ya dalam mengkaji Kanun Dharma. Nah, ini tim kita sudah pergi kali kedua ya, bawa bimbingan Anda saya. Oke. Dan next year, September kita akan pergi ya. Saya harap lebih banyak orang pergi dan kamu lihat sendiri. Ini adalah bukti ya, orang yang sangat miskin ya, dia bisa berjaya sukses dengan bisnis Shanghai. Nah, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, kalau saya sekarang sudah umur 50, saya belum sukses lagi, saya butuh buangkan pola pikir saya. Apakah Anda setuju? Kalau setuju, ketik setuju. Ini adalah kata-kata founder Alibaba. Kalau kamu sudah umur 50, kamu belum lagi sukses, ya, yang kuku, kamu butuh untuk belajar dengan orang-orang yang sukses. Buangkan pola pikir, walaupun kamu begitu hebat di MLM yang lain, itu perlu dibuang, delete. Seperti ya, kemarin SPVM Bruce kata, seperti komputer ya, kalau itu you punya komputer ya, memori sudah full, kamu mesti apa? Delete, delete ya, memori itu baru akan kosongkan. Baru bisa kita masukin ya informasi ilmu itu. Baru kamu boleh sukses seperti orang yang sudah terbukti ya di Shanghai.
10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Oke? Dan ahli gizi akan support kita, ya. Saya harap kamu bisa sponsor ya orang Chinese ya, karena next month saya sudah dapat persetujuannya daripada pihak Shanghai Taiwan. Mereka akan support kita ya untuk tim saya sahaja. Sebulan sekali nutritionist Taiwan akan memberi sharing kepada kita. So, kalau kamu bisa bahasa Mandarin, sila hadir ya. So, mengapa saya mau pergi Indonesia? Karena nomor satu, saya sudah ada formula untuk jalankan bisnis ini. Dan saya tahu saya pasti akan berjaya. Ini yang saya yakin. Nomor dua, mengapa saya pilih Indonesia? Karena Indonesia itu kekurangan produk yang baik, yang keefektifan yang baik. Kalau dia kurang, maka ini adalah kesempatan kita. Karena produk kita semua ada, 有什么了啊？那个专利叫什么了？How to say 啊？专利叫什么了啊？Kita ada sertifikat paten, thank you. Patennya, thank you Bruce. Kita ada patennya. Kita ada support dari saintis ya, yang sangat luar biasa ya, sekumpulan. Kita punya produk yang sangat berefektifasan yang tinggi, nomor satu. Kedua, Indonesia kekurangan kesempatan untuk berubah hidup mereka. So, saya lihat kedua-dua ini, walaupun saya gak bisa bahasa Indonesia, saya juga bisa masukin pasaran Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika Anda pandai bahasa Indonesia, jika Anda ada rangkaian di Indonesia, jika Anda lihat seperti apa yang saya lihat, kamu akan menjadi diamond akan datang. Tetapi jangan lihat kepada tantangan, tetapi lihat kepada misi kita. Ya, kita punya dream itu. Oke, so kantor Jakarta, Indonesia. Apa yang kita buat ya, hanya dalam 6 bulan. Ya, so kita akan belajar kunci kesuksesan di sini adalah selalunya edukasi. So, teman-teman sekalian, apakah Anda masih ada impian untuk punya uang, lebih banyak waktu untuk bersama anak-anak, liburan, penghargaan, tidak ingin bekerja, warisan, pengembangan kegiatan sosial, lebih banyak waktu luang bersama keluarga kita? Kalau kamu mau, di sini kita ada solusinya. Ya, kita ada solusi, kita tawarin solusi, kita membina impian. Kita bukan jual kopi. Jual kopi di sini kamu gak akan dapat 36 juta di sini. Kamu tidak akan sukses di sini. Tetapi kita jual harapan di sini. Seperti teman-teman kita yang sudah bukti ya, seperti SPVM Ibu Veta, ya SPVM Pak Rusli ya, sudah dapat ya, terbukti. Saya sangat bersyukur karena mereka dengar apa yang kita kata di sini, mereka ikutin sahaja ya. Kita gak perlu menjadi pandai di sini, tetapi ikutin dengan bijaksana. Ya, kita selamat kepada SPWM Pak Rusli dan semua pemimpin-pemimpin yang luar biasa di sini. Nah, teman-teman sekalian, mau gak medal 307 ini? Saya sudah dapat. Nah, company kirim ke rumah saya. Kalau mau ya, ketik 37. Ya, ketik 37. So, apabila kamu dapat ini kan, nah ini berat loh. Ini berat loh. Ini bukan plastik ya. Nah, kamu dengar ya, ini bukan plastik loh. Nah, ini adalah signature ya. Signature panggil apa? Signature daripada founder kita, Mr. Ku. Sistem leader kita. Nah, kita hanya begini. Tiap-tiap hari kita pergi share dengan teman-teman kita, tanda tangan. Ya. Nah, kita hanya begini, share kepada teman-teman kita, bawa begini. Tiap-tiap hari pergi coffee party share. Nah, teman-teman sekalian, sangat berat sekali. Oke? Ini gratis. Perusahaan ini sangat baik ya, baik hati. Karena dia mau kita
pergi ke jalan yang tepat, yaitu hala 7 membina jaringan. Hasil usaha setahun di Indonesia ya, kamu lihat ya, sudah 5 SPVM, Special Vice Manager, 5 Senior Vice Manager, 70 Vice Manager. Teman-teman sekalian, 70 Vice Manager. Sangat-sangat luar biasa. Ini adalah hasil orang yang terlihat business plan ini. Ya, so teman-teman sekalian, ikutin jejak orang yang sudah sukses. Buanglah pemikiran pribadi yang menghambat, maka Anda akan mencapai impian Anda. Mesti ingat ini dalam kita punya minda. Ikutin jejak orang yang sudah sukses, terbukti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya, saya lihat banyak orang yang menyerah diri ya, adalah mereka punya pemikiran pribadi yang ini menghambatkan mereka. Setuju? Setuju ketik 7. Support dari tim kita juga. Kita bukan seorang di sini ya. Kita ada support bukan saja dari perusahaan seperti ini supaya kamu dalam hala 7 yang tepat, tetapi kamu ada support dari saya, teman-teman sekalian. Berapa harga yang kamu bayar kepada upline kamu? No. Oleh itu, mengapa upline kamu perlu bantu kamu? Ya, saya bantu kamu karena saya sudah sukses di sini. Ya, satu tanggung jawab. Dulu saya tiada upline yang bantu saya bagi materi-materi begini. Apakah Anda bersyukur? Kalau bersyukur, ketik 6. Ini adalah semua untuk Anda prospek. Semua ada di Google Drive. Ya, ini semua adalah untuk Anda setelah kamu prospek, share semua informasi ini kepada mereka. Dapat keyakinan. Websitenya setelah kamu sudah rekrut, sudah sign up, share ini informasi kepada mereka supaya mereka bisa belajar, baca di situ. Ya. So hasil ya, fokus dalam bisnis ini, saya sudah bertahan ya 6 tahun di sini. Oke? Dan apakah penghasilan sebagai seorang triple diamond? Ya. Penghasilan triple diamond itu berapa? Nah, teman-teman sekalian, ini adalah 340 juta per bulan, ya. Kalau ada 100 juta, saya rasa sudah aman loh. Betul ya? Kalau ada 100 juta ya, bagi satu keluarga sudah aman. Gak perlu sampai 300 juta. Tapi extra income itu bagi kita untuk pengeluaran ke sini ke sana itu. Ya, siapa mau angka ini? Ketik 3. Siapa mau angka ini? Ketik 3. Dan bagaimana berbagi bisnis ini? Nomor 1, kita step yang pertama kita membina kebutuhan dulu. Bina solusi, kita bagi solusi bisnis ini. Dan ketiga, kita membina rangkaian. Keempat, kita guna pakai sendiri. Dan kelima, kita gabung kepada sistem Songhor. Jangan ya, kontrol you punya downline hanya untuk diri kamu saja. Teman-teman, saya ada satu saranannya. Kalau bisa, downline yang baru itu terus orderin ke kantor. Mengapa? Kemarinnya saya dengar satu kabar ya. Saya pasang iklan, dia tanya ke saya. Dia cakap dia di bawahan satu downline. Tapi bukan dari tim kita ya. Orang itu dapat uang itu cabut hilang. So, lebih baik kalau kita ajarin teman-teman kita bagaimana untuk orderin terus ke WhatsApp, kantor, ataupun online. Kalau tidak ya, orang yang tamak itu ya, dia akan terima uang itu tanpa membantu downline itu untuk membeli. Benar ya? So, lebih baik kalau kita mengajarin mereka. Yang sekarang, kamu nggak perlu mengajarin. Karena juara bersama official YouTube itu sudah ada semua informasinya. Kamu hanya share kepada dia, dia akan tahu bagaimana untuk register, bagaimana untuk
membeli. Register, kamu send link ke dia, ya. Bagaimana untuk membeli, kamu send satu link kepada dia. Step yang ketiga, bagaimana untuk membeli dan bagaimana untuk kirim produk. Begitu. Karena untuk menghindari orang yang tamak itu akan muncul. Ya, 3 kunci utama kesuksesan Songhor adalah yang pertama, rekrut dengan satu plan ini. Kedua, kita mesti ada hala tuju untuk mengekalkan orang. Dan ketiga, edukasi. Buku ini bukan dari saya ya, dari sistem Songhor yang sudah foundernya sudah 40 tahun di bisnis MLM. Dia yang keluarkan, bukan saya. Saya cuman translate, menerjemahkan kepada bahasa Indonesia sahaja. Oke, so saya akan tiba hadir di Penang, Malaysia pada esok saya akan hadir sudah. 15 Desember itu ada satu public, tapi itu untuk bahasa Cina saja. Tapi kalau kamu ada teman-teman di Indonesia, bisa beritahu saya. Oke, nah kemarin kita ke Singapura, ya, Singapura ini ya, kita company ajak saya untuk memberi sharing di situ. Saya tahu ya bahwa ini adalah kali yang paling banyak orang, seramai ada sepenuh 90 orang. Biasanya hanya 30 orang sahaja. Oke, so teman-teman sekalian, saya akan bawa seminar saya di Kota Kinabalu. Selalunya saya buat di situ, bawa ke Indonesia. Apakah kamu bersedia? Kalau bersedia, ketik 1 baris 8. Jauhi miskin dengan usaha di tempat yang tepat. Barulah hasil Anda berlipat kali ganda. Powered your step with dreams, hope, and determination. No excuse. Focus on the why. Don't stop until it is done. Rekan-rekan sekalian, kita jangan menunggu kerana masa itu adalah emas. Kecekapan adalah jiwa. So, kabar baik ya teman-teman sekalian. Kita akan adakan di Surabaya. Siapa dari Surabaya? Ketik Surabaya. Kita ada event di Surabaya di in charge ya oleh Pak Tirta. Tapi kalau kamu bukan dari downline Pak Tirta, sila hubungi outline vice manager Anda dan hantar uang itu kepada mungkin ya dari ke Sylvia ya. Kalau bukan dari Indosatu Pak Tirta ya, bisa send ke Sylvia. Nanti saya akan bagi akun itu dan kita akan ada berapa orang ya Pak Tirta? Bisa masukin berapa orang? Kita target ya 200 orang. Ya, kita target 200 orang. Kita akan memberi seminar ya tentang apa yang telah tajuk diletakkan di sini ya. Saya pun gak pernah pergi Surabaya, ini kali yang pertama. So, saya sangat berterima kasih kepada SPVM Pak Tirta kerana membimbing ya tim dia, dan siapa yang mahu tiket itu bisa terus ya. Kalau kamu dari tim Pak Tirta, sila ke Pak Tirta. Dan ini adalah 5 jam ya, termasuk 50.000 ini termasuk lunch dan juga coffee testing. Dan juga Kota Lampung. Siapa di Kota Lampung? Ketik Lampung. Kota Lampung itu adalah tanggal 12 Januari. Tanggal 12 Januari. Dan saya sudah 1 tahun tidak ke Indonesia ya. Ini bukan, 12 Januari 2025. Hari Minggu, Lampung ya. So, Lampung kita akan buat dua event ya. Satu event di Desa Lampung dan satu event di Kota Lampung. Ya. So, misi kita adalah membantu lebih banyak orang. Ya, itu misi kita sahaja. Bantu lebih banyak orang jauhi dari miskin. Ya,
meningkatkan ilmu pengetahuan bagi saya. Ya, dan di Jakarta, ya, kita akan adakan di 1 hari sahaja. Oke, kita hanya ada 1 hari sahaja di Jakarta JDC. How to say JDC ya? Jakarta apa? JDC is saya akan buat 1 hari di situ. Oke, Jakarta Design Center 1 hari di situ ya. Saya adalah keynote speaker. Oke. Ilmu yang saya akan share adalah bernilai 500 juta. Karena saya hadiri kos di Malaysia dari orang-orang China yang sangat luar biasa. Setahun itu charge ke saya cukup harga begini. Dan kapan ya? Kapan? 16 Januari, hari Kamis. Oke, target kita 130 orang. Oke? Dan bisa pikir ya berapa harganya. Saya akan share ya. Judul dia begini ya. Dalam itu apa yang saya akan share, saya akan beritahu nanti. Pasar selalu berubah. Bagaimana cara tetap berada di puncak? Bagaimana saya sebagai wirausaha bisa bertahan ya 6 tahun dengan income yang begini luar biasa, dengan husband dan istri gak perlu kerja, tetapi passive income begitu strong. Siapa mau hadir ke T1 yang di Jakarta? Tangerang, Bandung, Cikarang, mana saja kamu bisa hadir. Ilmu yang bernilai 500 juta. Tetapi Anda hanya bayar berapa di sini? 100K saja. Siapa mau hadir? Benar-benar mau hadir? Ketik hadir. Saya akan subsidize. Karena sebenarnya harga adalah 150.000. Tetapi saya mahu bagi Anda bangkit semula. Oleh itu saya akan subsidize di sini. Cuman 130 packs dan harga 100.000 dan saya akan bagi hadiah. Oke? Kita ada activity. Saya akan menjemput leader-leader yang strong di mana topik saja kita akan share di situ. Kita team bonding, kita help each other. Ya, kita mesti mau tolong, kita bantu-bantu supaya satu bisnis ya, mau buat besar ya, pasti mau bekerja sama. Itu sangat kuat. Ya, saya akan menjemput leader-leader yang di Indonesia, Jakarta untuk hadir berbagi di situ. Oke, so saya dengan tim ini akan di in charge oleh tim juara bersama. Kita akan ada admin ya untuk hantar uang itu kemana, dan juga kita akan buat registrasi ya dalam format mungkin Google Link. Oke? Ya, bukan tiket premier yang mahal ya, tetapi ilmu yang mahal. Oke? Kalau hari kerja ya, apply-lah leave karena ini ubah hidup Anda. Ya, kita mau berjaya, kita mau menjadi kaya, mesti cari jalannya. Seperti dulu saya ada aktiviti Shanghai kan, saya pasti ambil MC. Saya ambil cuti. Cuti tiada pun oke juga ya. Bagaimana dapat tiket ya? Nanti kita akan diskusi dan akan share hari Senin. Oke? Is your dream big? Apakah you punya dream itu besar? Ya. Ini rumah saya di Singapura, ya. Dan jam berapa? Pagi 9 hingga 5, 1 hari, ya. Ini rumah saya di Singapura yang pertama, dan harga di Singapura ya untuk mau beli ya bukan murah ya. Harganya 4 miliar ya. 90 di belakang, 4 miliar ya, 90 di belakang itu 4 miliar ya. So, saya sudah habis bayar. How to say habis bayar ya? Sudah jelas ya. I already fully paid. How to say, Sylvia?
Sudah Saya, lunas sudah terbayar. lunas ya, thank you, thank you. Di rumah saya umur 34, saya sudah lunas saya punya rumah di Singapura. Dan sekarang saya di rumah Melaka ya, baru beli, dan di di Kota Kinabalu saya juga beli. Nah, umur saya hanya 39. Teman-teman sekalian, saya ada mobil sendiri, saya ada rumah 3, dan yang paling penting adalah gaya hidup seorang triple diamond di sini adalah hanya stay at home. Saya pergi seminar kapan? Seperti 1 tahun saya pergi 1 kali di situ. Saya harap kali ini saya pergi ke Indonesia, kamu cuman ajak teman. Cuman ajak teman, saya sudah bantu banyak ya. Dan kamu juga hanya cukup bantu orang, dan semua orang bisa ubah hidup kita, ubah nasib kita. Akhirnya, sikap adalah kunci kesuksesan. Ya, learn, unlearn, and relearn. Walaupun saya hari ini triple diamond, saya juga perlu unlearn and relearn. Satu hari saya jadi gold diamond, saya juga perlu learn, unlearn, and relearn. Ya, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Dan kita kembali ke MC. Kita ambil gambar ya. Oke. Terima kasih Miss Janice. Sebelum kita berfoto, terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa malam hari ini. Berarti dimulai dari langkah kecil, 1 kotak, 1 teman, dan 1 tahun itu bisa mengubah hidup ya Miss Janice ya. Dan model bisnis ini yang Miss Janice paparkan juga tidak memandang kamu siapa, Anda siapa, ini bisa dilakukan oleh sama siapapun. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang malam ini hadir, bisa meraih mimpi-mimpi itu bersama. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan berfoto sebentar. Eh, Faiz? Oke, I do it. Oh, oke, oke. Wah, berat loh, begini pegang berat. Oke, Oke, semuanya Bapak dan Ibu, 1. ya, buka ya. Saya harap ya, banyak orang yang buka video ya, jangan malu ya. Buka saja, supaya foto kita tidak begitu gelap. Oke, 1, senyum ya, karena 36 juta akan hadir ke kita punya pocket ya. 1, 2, 3. Oke, page yang kedua ya. Buka video ya, saya datang sudah, page kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, nanti ya, saya punya komputer ada sedikit sok. 1, 2, 3. Oke, page yang ketiga. Oh, Aling centang valio. 1, 2, 3. Oke, baik ya. Keempat. Oh, ada page keempat sudah buka ya. Oh, terima kasih. Biasanya 3 page saja. Oh, you orang sudah sangat baik banget ya. Ambil foto. Buka. Oke, 1, 2, 3. Oke, kelima, ketujuh. Nanti ya, nanti. 7, 7, 8, 9. Oke, siap. Kembali ke Audrey. Terima kasih Miss Janice. Sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh di raise hand ya. Atau ingin bertanya melalui sesi komen juga dipersilahkan. Ataupun produk juga bisa ya. Produk atau bisnis juga bisa. Oke, ada yang ingin bertanya? Oh, ini ada dari Pak Hasbi dan Bu Veronica. Terima kasih untuk ilmunya Miss Janice. Ada ucapan terima kasih. Eh, ini ada pertanyaan Miss Janice dari Pak Dadan. Untuk papiloma bisa atau tidak? Papiloma? Apa itu papiloma? Sorry ya. Papiloma itu Pak Dadan boleh diperjelas lagi untuk pertanyaannya?
Saya Ah, jelaskan ya. oke, oke. Papiloma seperti semacam tumor ya, Pak ya. Tumor jinak kan. Nah, kayak mirip pertumbuhan kutil gitu ya. Jadi ya seperti kutil gitu ya. Jadi biasanya kalau dari produk Songhor pakainya itu Yungkienbi, soya sama polen. Yungkienbi, soya sama polen. Konsumsinya 3 kali 2 saset sebelum makan. Kira-kira untuk Pak Dadan apakah sudah cukup jelas? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Ibu Veronica. Silakan Ibu. Ya, terima kasih yang bertanya mengenai apa. Kalau ada yang apa matanya kabur, kemudian dia habis operasi, itu kemudian ada lagi tremor, itu ini produknya apa ya? Sylvia. Oke, eh, Ibu Veronica, saya konfirmasi pertanyaannya ya. Tadi kalau Ya, untuk matanya kabur sama kalau kabur, tremor ya, tremor, ya, Eh, 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 sama habis operasi, dia habis Op- operasi, operasi apa Ibu? operasi payudara, cancer ya. Oh, cancer, cancer Ya, payudara ya. Oke, ya, ya. Jadi konsumsinya Yungkien B, ya, Yungkien B, ya, Yungkien B ya, plus soya oh, ya. plus polen. Konsumsinya 3 kali 2 saset sebelum makan. Oh, sebelum Ya, makan. iya, Iya, betul. makasih. Yungkien B Ganoderma ya Ibu ya. Ya, makasih. Soya polen. Iya, Ya, sama-sama Ibu oh ya, Veronica. pola. Semoga Iya. membantu ya. Ya. Oh, Untuk suara juga bisa ya. Apa Ibu? Suara. Suaranya katanya tertahan. Iya, bisa-bisa. Karena Bisa juga ya. Jungian B itu bisa untuk sel-sel organ, sel-sel tubuh yang juga mengalami masalah, itu bisa mengalami pemulihan. Itu pemulihannya juga pakai Jungian B. Tadi kan Ibu juga bilang ada apa? Habis operasi kanker payudara, Ya. terus juga tremor. Tremor itu kan juga berhubungan dengan saraf, terus penglihatan mata. Nah, itu juga berhubungan dengan eh, sel pada mata juga gitu ya, itu bisa dengan Oh, Yungkenpi. oh iya. Makasih banyak. Ya. Sama-sama Ibu, semoga membantu. Oke, ada pertanyaan di kolom chat ya. Saya bantu jawab. Oke, so ada yang tanya, bagaimana caranya prospek via online? Oke, beberapa cara ya. Oke, nomor satu adalah pasang iklan. Mungkin kamu ada budget ya, kamu bisa pasang iklan ataupun kamu bisa buka TikTok. Itu TikTok nggak perlu bayar ya. Kamu cuman meningkatkan followers dan juga kamu bisa share online. Contoh, kamu tidak bisa jual, ini kopi ya harganya 140 juta. Nggak bisa. Itu sudah lelong. Oke? So, apa yang kamu bisa buat adalah, kamu kata, contoh scenario, apakah Anda sedang mencari peluang untuk menambah wang, ya, ataupun Anda sedang mencari satu solusi begitu ya. Kamu share di situ video Anda, ya, kamu share video Anda dan kamu hashtag part time. Kamu pergi cari ya yang hottest hashtag di TikTok itu, kamu share di situ. Dan setiap kali kamu share kan, tiap-tiap hari kamu share mungkin ya video video 1 menit ya atau 2 menit ya, supaya supaya kawan-kawan ataupun prospek ya orang asing itu tahu apa yang kamu bagi solusi di sini ya. Kamu bisa share ilmu itu ya, apa yang kamu tahu di sini ya, kamu buat video dan share di situ dalam bahasa Indonesia. Oke, ini nomor satu. Nomor dua adalah karena TikTok itu gak perlu uang ya, so lebih baik untuk menjadi satu you punya solusi. Nomor dua adalah kamu pergi Facebook ya, ataupun you add itu groups. Groups itu kan ada banyak orang di situ. Kamu add mereka dan kamu send
kamu say hi to them. Kamu memperkenalkan diri Anda dan kamu bekerja dalam bidang apa, dan kamu tanya dia dari bidang apa. Dari situ keep on chatting first. Seperti Pak Rusli kata ya, online dengan offline sama. Offline kamu call ketok-ketok pintu kan, tapi di sini kan kamu start dengan chatting dulu. Hai, saya ini siapa, memperkenalkan diri. Tanya dia, dia akan tanya kamu kembali. So kamu kata saya adalah buat bisnes kopi, contoh itu. So dia kata bisnes apa, kopi apa. Lepas tu kamu share ya. Dulu saya ini seorang yang sedang mencari bisnes, tapi saya lihat merek bisnes ini dan sistem ini sangat baik. So kita bermula dengan bisnes merek ini baik dan juga sistem ini baik. Bukan dari terus ke business plan itu, ya. Supaya dia tahu ya, ilmu pengetahuan bahwa merek dengan sistem itu adalah priority, ya, bukan yang lain. So kamu chatting dari situ dan kamu add dia dengan WhatsApp, suruh dari online itu adalah public kan, kamu link dia ke WA kamu. Lepas tu kamu cari jadi dia punya kawan ya, kamu ada testimoni produk atau bisnes semua ada di Juara Bersama. Dalam YouTube itu kamu hantar link itu kepada dia, ya, ataupun kamu nak download hantar kepada dia supaya dia tidak bergabung dengan tim kita juga boleh, ya. Yang mana satu kamu ambil informasi, kamu download hantar ke mereka, okay? So send kepada dia testimoni bisnes, testimoni kesihatan dan juga bisnes di sini, ya. Lalu saya akan hantar contoh. Hari ini ada Zoom kan, saya akan hantar kepada mereka, ya. Ada juga downline ya, saya yang terima juga. Dia kata dia dari tim yang lain. Dari tim kita juga ya, tapi dia tidak dapat tautan ini, ya. So, kita hantar kepada mereka supaya mereka lebih up to date di sini. So, apakah terjawab ya? Sri Hartati, apakah terjawab dari Dr. Yanti ya? Oke, yang lanjut ya, Devi Gilang tanya, bagaimana saya harus menjawab jika ada yang pernah mengalami pengalaman buruk dengan MLM? Oke, sebenarnya MLM itu tidak takut ya, tidak ketakutan, tiada ketakutan. Apa yang ketakutan adalah bisnis tersebut hanya fokus kepada marketing. Kalau perusahaan itu fokus kepada marketing plan dia, maka dia akan tidak ambil berat terhadap produk itu. Produk kita, bisnis Stronghold ya, dia utamakan produk terlebih dahulu. Ini yang pertama. Kedua, kita marketing plan kita tidak pernah ya berubah 37 tahun. So, orang yang ada pengalaman buruk dengan MLM kerana nombor satu, marketing plan-nya selalu berubah. Yang ini mereka takut. Kerana sudah dapat wang, dia ubah. Dapat wang, dia ubah. Kedua, sistem dia tidak bagus. Ya, dia ada cara tersendiri. Saya suka Stronghold kerana sistem dia sangat unggul ya. Dia hanya ada satu pengajaran sahaja. Itu daripada kita punya buku kesusahan itu. So kita akan print out ya in January dan kita akan jual di offline. Karena itu penting ya. So ketiga, MLM. Kita takut kerana MLM yang sistem marketing dia tidak sama ya. Yang matahari adalah lebih baik dan unlimited tanpa batasan. Batasan itu lebih baik. Oke? Dan yang seterusnya, di sini aman kerana downline bisa melewati upline. Dan kebanyakan MLM itu mungkin dalam segi memaksa orang untuk beli setiap bulan. Tapi di Stronghold itu aman. Dia tidak memaksa kamu beli. Ya. So, kamu perlu tahu apa perbezaan antara MLM Stronghold dengan yang lain. Supaya dia pilih dengan tepat. Mengapa dia ada pengalaman yang buruk? Kerana dia tidak tahu bagaimana untuk memilih. Sekarang kita ajarin dia bagaimana untuk memilih dengan tepat. Ya, seperti saya. Pertama kali Stronghold. Akhir juga Stronghold. Oke? So, pilih dengan tepat itu penting. Ya, terjawab ya. Miss Janice, ini ada pertanyaan dari Pak Surya dari Bali.
Beliau bertanya, Johor ini sudah 37 tahun, tapi kenapa baru masuk ke Indonesia? Oke, Shangho ya di Indonesia sudah wujud ya tahun 19 tahun ya, 19 tahun. Kalau kamu lihat ya sudah 19 tahun. Tetapi dulu ya dia pakai bisnis tradisional. Dia pakai jual lingzi. Karena begini ya, Shangho ya dia tidak akan hire ya orang marketing untuk buat marketing. Dia hanya pakai diamond yang di Malaysia itu, dia ajak mereka Malaysia punya diamond ke Indonesia untuk buat expand the network. Orang yang diamond itu kan ke Malaysia perlu pengeluaran sendiri ya, bukan company yang bagi. Mengapa sekarang meletup? Karena ada sistem satu-satu ini baru luncur ya 24 Juni 2023. Karena dulu tiada kopi Esa Jar Cafe. Karena Indonesia, pemerintah Indonesia dia melindungi pasar Indonesia, pasar kopi itu. Dia tidak mau orang yang lain untuk keluar ya, kopi orang negeri lain yang datang ke Indonesia untuk jual kopi yang lain. Mereka tidak mau. Tetapi dengan wujudnya pandemik ya, 2020, pemerintah Indonesia sudah melonggarkan undang-undang itu. Oleh itu, kita bisa masukin Esa-Jar Cafe itu. Tetapi bukan Esa-Jar Cafe yang meletup ya, tetapi business plan satu-satu ini yang meletup. Sekarang meletup karena saya tahu membina network sudah. Dan saya bawa idea ini bagaimana untuk membina business plan ini ke Indonesia. Oleh itu, di Indonesia hanya tim kita yang meletup di situ. Ya, so kamu paham ya? Perusahaan Shangho sudah 19 tahun di Indonesia. Tetapi Esa-Jar Cafe baru luncur 24 Juni 2023. Dan karena kita ada business plan satu-satu ini, maka kita duplikasi dengan cepat. Ya, tim-tim yang lain ya masih jual kopi ya, masih jual lingzi. Mereka masih tidak tahu bagaimana untuk membina jaringan. Kemarin ya, Go Diamond bertemu dengan saya. Yang Go Diamond Mr. Sim, dia ada 80 pasangan diamond di Myanmar. Dia kata, saya lebih suka kepada cara kamu yang membina jaringan. Cara kita ya tidak mudah karena kita jual produk. Mau lagi sales after service. Di sini kalau membina jaringan seperti kamu itu sangat mantap. So Anda sudah dalam tempat yang tepat, tim yang tepat, perusahaan yang tepat. Hanya cuman ya kita perlu fokus kepada dream kita. Jangan fokus kepada tantangannya. Oke, kalau ada pertanyaan ataupun apa yang kamu tidak bisa ya menyelesaikan, sila hubungi upline aktif yang Anda itu. Oke? Kenapa Jaholi seasoning tidak boleh untuk ibu hamil dan anak-anak? Ah, saya tidak cakap tidak boleh ya, boleh ya. Boleh ibu hamil dengan anak-anak. Produk kita memang sesuai untuk setiap umur ya. Karena produk kita adalah produk kesehatan sangat aman ya. Ada pensiun umur 12 tahun belum boleh tolong bantu jawab tak Sylvia yang ada di kolom chat tentang kesehatan. Boleh Audrey dibantu Untuk dibaca pertanyaan yang mana? em, mungkin ini dari Pak Badri Irawan ya. Dia ingin bertanya dengan Bu Sylvia, kalau kopi juara dibuat sekaligus 3 saset ditambah jahor lalu disimpan di kulkas, dalam berapa hari diminum amannya? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang menarik ya. Jadi kopi 3 saset, terus langsung ditambah jahor. Jahornya tambah jahor apa ini? Ada jahor seasoning, jahor fiber, jahor soya,
banyak Jahor. Jahor Lingsi, Jahor Nutri Tablet, banyak sekali Jahor. Jadi perlu ditambahkan, perlu diberi keterangan ya. Tadi dengan siapa, Audrey? Pak siapa? Eh, Sebentar Kak, ini chatnya langsung naik. oh, oke, oke. Tadi Jadi Bapak yang bertanya tadi boleh di chat ulang mungkin ya di kolomnya untuk pertanyaannya biar lebih jelas. Eh, karena begini oh, Pak sebetulnya. Badri Irawan, Pak Badri Irawan boleh dibantu chat ulang untuk pertanyaannya ya Pak. Eh, Oh, I think this Johorlingzi. Ya, ah, Johorlingzi ya. Udah nih, udah ketemu saya. Jadi karena chatnya banyak sekali. Jadi kadang saya bingung baca yang mana. Oke, Pak Badri Irawan ya. Eh, untuk dimasukkan dalam kulkas itu sebetulnya kalau terlalu lama, takutnya itu bisa apa ya namanya untuk kata-kata lebih gampangnya diterima, em, lebih baik diminum langsung seperti itu. Jadi memang lebih baik diminum langsung seperti itu. Kenapa? Eh, Dikhawatirkan tuh nanti banyak apa ya Pak ya? Eh, ya takut terkontaminasi betul. Iya, jadi takut bakal ada ya takut teroksidasi juga apa ya bahasanya supaya intinya itu supaya lebih berkhasiat diminum langsung aja gitu. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih Pak Badri. Ini ada dari Pak Ode Obi. Ada pasien umur 12 tahun belum bisa berjalan. Ototnya dari kecil lemah. Apa yang harus saya berikan itu pertanyaannya. Oh, ini dari Ibu Desimina di Papua. Maaf Ibu. Ibu Desi ya, pertanyaannya 12 tahun nggak bisa jalan. Ya, Dia belum otot bisa dari berjalan. kecil lemah. Oke. eh Kita bisa coba pakai Yungkienbi, soya, polen, sama Viking. Konsumsinya 3 kali 2 saset sebelum makan. Tetapi ya, perlu digarisbawahi bahwa ini bukan obat, ini adalah makanan kesehatan. Jangan sampai overklaim, nanti minum ini 1 hari bisa jalan gitu. Enggak ya. Jadi itu perlu edukasi gitu ya Ibu ya, bahwa bisa mengalami perubahan pasti nanti saat konsumsi Yungkienbi, soya, polen, Viking gitu ya bersamaan 3 kali 2 saset sebelum makan pasti ada perubahan-perubahan kecil yang terjadi setiap harinya. Bukan berarti langsung jalan gitu enggak, tapi pasti akan merasakan seperti mulai kuat seperti itu. Jadi misalnya yang biasanya letoy dia bisa mulai angkat tangan sedikit, biasanya seperti itu. Atau angkat biasanya itu akan mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Tapi perlu digarisbawahi, biasanya konsumsi minimal adalah 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena memang siklusnya tuh minimal 3 bulan. Dan ini sudah saya konfirmasi juga ke Taiwan, ke nutrisionis Taiwan, ke profesor Taiwan, memang siklusnya adalah 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi nggak bisa hanya seminggu, 1 bulan, karena kan ada beberapa orang yang tanya ya, 1 minggu saya minum kok tidak ada perubahan, 1 bulan saya minum kok tidak ada perubahan. Karena ini bukan obat, ini adalah makanan kesehatan. Yang kerjanya pasti tidak secepat obat. Tapi pasti sebetulnya ada perubahan kecil demi kecil sedikit sedikit demi sedikit yang akan pasti ada perubahan sedikit demi sedikitnya. Oke, silakan Audrey. Karena waktunya sudah menunjukkan 21 lewat 21, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya. eh 10:30. Okay, you continue. Continue. Oke. Then Ini dari Ibu Janet Rahmania. Miss, anak saya 4 tahun, batuk berdahak sudah 2 minggu, belum berhenti. Boleh minum Nutri tablet nggak ya? Oke, Ibu Janet ya. Oke, minum boleh minum Nutri tablet nggak? Boleh. Karena kenapa? Nutri tablet tuh boleh dikonsumsi dari bayi sebetulnya. Tapi kan karena itu bentuknya tablet bisa dihancurkan gitu ya. Karena kan tuh bayi atau konsumsinya pakai Yungkien B atau Yungkien I. Tapi kalau memang terbatas budget ya Nutri tablet bisa nggak bisa. Bisa dihancurkan. Jadi bisa digerus gitu ya supaya dikonsumsi. Nah, kalau sudah minum berdahak, konsumsinya berapa? Konsumsi bisa tiga, 3 tablet sekali minum boleh.
Jadi bisa dihancurkan dulu ya, karena kan masih umur 4 tahun ya. Itu bisa dicampur, bisa juga. Jadi bisa ditaruh di air hangat juga bisa dikonsumsi. Seperti itu. Eh, Mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak, karena ini masih Ya, dengan sama pertanyaan tentang Nutri Tablet. Ini dari Ibu Nadia. Nutri Tablet apakah nggak boleh untuk bumil atau busui ya? oh, lihat di Ya, kemasan ya. ya. Ya, ini banyak sekali pertanyaan ini. Dan ini selalu ada pertanyaan ini setiap kali melakukan webinar. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari perlu diketahui bahwa kalau Bapak Ibu lihat packaging atau kemasan yang ada di Swanghor yang di Indonesia, itu biasanya memang tertulis apa ya, diperhatikan. Sebentar, saya mau lihat dulu ya, supaya biar ada bukti gitu ya. Banyak yang tanya tentang mata ya. Mata itu hanya dijual di Malaysia dan juga Singapura. So kalau kamu bisa ya titip ya orang yang ada di Singapura atau di Indonesia untuk beli Yongkin Eye Plus ya, maka boleh bantulah. Tapi untuk yang nggak ada di Indonesia itu, em, kamu bisa coba Yongkin B dengan pollen dan protein. Kadangkala ya adalah disebabkan oleh kekurangan nutrisi. Oke, thank you, Triple Diamond Gun. Saya mau lanjutkan ya. Jadi ini di sini, ini saya juga konsumsi ya. Jawa Nutri Tablet, fiber juga ada, Jawa Seasoning juga ada. Ini saya bacakan. Di tulisannya, produk ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak, wanita hamil, dan menyusui. Di Johor High Fiber juga ditulis tidak digunakan pada wanita hamil dan anak-anak. Kenapa ada tulisan seperti itu? Karena ini adalah syaratnya di Indonesia. Jadi syarat packaging Indonesia itu memang berbeda. Tapi ini sudah saya konfirmasi ke nutrisionis Taiwan bahkan sama profesornya, apakah ini aman? Aman, karena sebetulnya sudah dicek dan bahan-bahan kita itu berkualitas. Jadi memang cocok untuk segala usia. Nah, ini kenapa terjadi ada tulisan ini, tulisan produk ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak, karena diproduksinya itu bukan di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi itu adalah standar BPOM. Hmm. Jadi memang perlu semua yang tidak diproduksi di Indonesia biasanya ada syarat-syarat packagingnya supaya kan semua produk kita ada terakreditasi, ada BPOM-nya ya, sudah ada tertulis gitu loh. Nah, harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Tapi sebetulnya aman nggak? Aman, aman. Karena tidak ada perubahan eh ingredients apa ingredients itu apa? Komposisi, perubahan komposisi. Jadi baik yang di Taiwan, baik yang di Singapura, baik yang di Malaysia, itu semua sama. Ya, Oke. saya lanjut ya. Karena di Malaysia dan Singapura ya, tiada catatan ini. So, seperti kayak Sylvia kata tadi ya, memang hanya di BPOM saja. BPOM itu sangat strict ya, sangat strict untuk produk kesehatan dari luar negeri. So, sangat aman ya. Karena saya sendiri yang amalkan produk Shanghor ya. Tapi sudah terbukti ya 37 tahun banyak yang nggak ada anak ya. Tapi setelah amalkan produk Shanghor, Lingzi dan pollen soya protein mereka ada anak. Oke. So saya bantu jawab lagi 4 menit ya. Apakah produk jamur Ganoderma bisa ditanam di Indonesia atau bisa diproduksi di Indonesia? Kan tanah kita itu subur dan cocok. Sylvia, you want to answer? Oke, terima kasih ya, Triple Diamond Gun. Itu yang bertanya siapa ya? It's okay. You Dengan just answer. You just Oke, answer. No time already. ya, oke. Jadi sebetulnya bisa nggak ditanam di Indonesia? Bisa. Sebetulnya bisa nggak bisa. Tapi berkualitas nggak itu yang masih ditanyakan.
Kenapa? Karena perlu diperhatikan bagaimana faktor suhunya, kelembapannya, cahayanya, airnya. Pasti seperti itu. Nah, em, saya juga sudah membuktikan sendiri saat saya ke Taiwan, itu berbeda, Bapak Ibu. Karena betul-betul canggih, jamurnya itu ditanam tuh betul-betul berkualitas. Beda dengan kalau kita melihat jamur yang ada di hutan atau di pasaran, begitu Bapak Ibu. Jadi dilihat dari pencahayaannya, ada itu kipas angin yang besar, terus ada apa spraynya yang otomatis. Bahkan untuk seluas itu karyawannya hanya 7 atau 6 orang gitu. Dua puluh Pokoknya satu, 21, 21, pokoknya 21. sedikit sekali lah. Menurut saya untuk orang seperti itu, menurut saya dengan luas seperti itu tuh sangat sedikit untuk satu shift gitu ya, apa sih satu putaran gitu. Itu sedikit gitu, karena mereka melakukannya semuanya otomatis. Berbeda dengan yang di Indonesia. Ya, Indonesia semua pasti kan sendiri-sendiri, nanti beda tanahnya. Bapak Ibu misal tanam nih di kota ini dan di kota A gitu ya, berbeda pasti. ya, Unsur ya, haranya beda, zatnya beda, tanahnya beda. ya. Tambahan lagi ya, semua mesin itu kan, uh, to us, itu untuk extract linzi ini kan, untuk extract ya, extract bahasa Indonesia, Ekstrak. extract, untuk extract ya, active ingredient ya, active ingredient linzi ini kan perlu mesin yang sangat berhigh teknologi. Semua mesin ini ya harganya sangat lumayan dari Germany. Ya, siapa yang tahu ya teknologi Germany itu adalah paling canggih di dunia, paling canggih di dunia ya. Dan Indonesia, di Taiwan punya 2 sahaja mesin itu. Satu di government, kedua adalah di Taiwan. So, setiap linzi yang kamu makan itu pasti ada efikasinya. Aman dan juga keefektifasan barulah di tangan kita. Ya, itu berbeda ya. Oke, untuk pengobatan tulang yang bergeser pada bahagian lutut karena kecelakaan. Oke, semua eh, semua yang tanya tentang penyakit itu kan sebenarnya di bawah tim kita ada satu buku panduan Ganoderma. So, ambil dengan you punya vice manager leader. Kamu ada tanggung jawab ya untuk tahu siapa you punya vice manager. Ambil panduan Ganoderma itu, semua ada jawaban di dalam itu. Oke? Lagi yang spesial ya? Saya mau tambahkan Triple Diamond Gun. Ya, ya. Saya mau tampilkan sebentar ya Bapak Ibu ya, supaya tahu yang mana itu eh, seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini Ah, semua ada. Jadi Bapak Ibu bisa cari nanti. Minta ke vice manajernya masing-masing. Penggunaan produk Ganoderma ini sudah lengkap sekali. Jadi saya dan Triple Diamond Gun dan pastinya dengan ACC dari Taiwan. Jadi ini sesuai Bapak Ibu. Indonesia apa, Malaysia apa, terus produk tambahannya apa itu banyak sekali. Dan ini ada penjelasan-penjelasannya. Dan di sini juga ada tulisan, sebentar ya. Bahkan ada keterangan notes-notesnya, disclaimer-nya. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan ini nanti di Vice Manager masing-masing. Oke, silakan Audrey. Ternyata masih ke mute. Oke, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya, terima kasih untuk yang bertanya. Mohon maaf sekali karena kami harus menutup Zoom malam ini. Mungkin di kesempatan selanjutnya, jika ada yang masih ingin bertanya, bisa ikut Zoom kami lagi di minggu depan ya, Miss. Jadi yes. buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih penasaran, yang masih ingin tahu, masih ingin bertanya, bisa ikut di Zoom kami minggu depan. Dan jika ada yang ingin bertanya perihal bisnis atau produk yang lainnya atau ingin konsultasi, itu bisa langsung ya Kak Sylvia ya. Karena kan kita sudah ada grup juga, kami akan share untuk semua informasi bisnis hari ini. Oke, saya akan lanjut ya. So,
siapa yang hantar Anda kirim tautan itu, kirim link itu ke Anda itu, sila merujuk kepada mereka yang belum lagi bergabung dalam bisnis ini ya. Cari mereka karena mereka adalah sponsor Anda yang memberi Anda tahu bahwa bisnis ini bisa ubah hidup Anda. Dan kalau kamu masih baru, sila tanya kepada upline kamu karena beliau sudah berpengalaman di sini ya. Tanya kepada upline ataupun vice manager upline di sini. Oke, so kita akan ketemu ya minggu ke depan. Dan kita bersedia ya di Jakarta ya, di Jakarta, Surabaya, dan Lampung. Oke, next week, next Thursday. Oke, siap. Kita sampai di sini ya. Thank you so much ya, Sylvia, Audrey. Nanti yang remove. How to remove me? I want to ya, chat. Bagaimana untuk Sudah, silakan. mute? Oh, wait. Is it mute Oke. off? Allow. Dan I Thank already. you, Miss Ken. Okay. Thank you. Thank you so much ya. Terima kasih ya. Selamat Terima malam. Ya, kasih Miss semuanya. Ken. terima kasih. Thank you. Thank you, Thank you, Kang. Frida. Thank you, Thank you, Leo. Thank you. Thank you, Miss Sylvie. Thank you, Aling. Thank you so much. Thank you, Thank you. Winnie. Thank you, Bu So Sylvie. yang Thank hadir you, ya. Miss Kevin. Ya. Thank you. Ya, semuanya. Thank you so much. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Terima Kita boleh kasih. bertemu ya di mata Ya, depan terima kita. kasih. Terima kasih, Miss. Thank you. Terima kasih, Bu. Adik. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Hadir ya. Hadir di Bye. Jakarta ya. Kita kasih penuh. Ya, Thank you. Terima kasih Oke. semuanya. selamat malam. Bye-bye.